Oke? Oke, kita ini ya. Berkenalan dengan metode fakta. Siapa yang suka warna pink? Gak ada ya? Oke. Aku suka warna hijau. Ketika aku bilang aku, kita ya. Aku suka warna hijau. Aku suka warna kuning. Aku manis. Lah. Oke. Aku baru Siagian atau marga Siagian. Aku orang Batak. Ya. Kan tadi kesepakatannya di tengah. Bukan orang Batak nih. Bukan orang Batak nih. Oh iya, Batak kok. Gak Batak. Gak Batak. Ini kita Oke, kembali dulu. Jadi ini kita akan mengenali diri kita ya dengan metode fakta. Oke. Jadi untuk PA malam ini tolong ikutin instruksi. Jadi jangan ada yang menggerutu, jangan ada ini dan itu ya. Saya juga udah mempersiapkannya ini dengan sangat baik. Baik. Saya suka cabai. Saya suka makanan pedas. Udah, maju. Oke, jangan dulu. Saya suka buru batak. Ini doanya Cina ini. Cina. Oh, bolu Tionghoa. Oke. Saya suka pizza. Paket bawah. Gak disuka ya? Saya suka BPK. Wah. Wah. Oh, jelas ini ya. Oke. Saya suka saksang. Oh, jelas ya. Oke. Rambut saya ikal. Botak ikal. Oh, pernah pancing ya? Jadi tahu ya. Oke. Ikal kan nggak bisa hilang. Rambut saya keriting. Ikal beda dong Ya, sama beda. keriting. Oke. Saya anak kedua. Saya ada kedua. Oke. Tidak bersalah. Saya lahir di bulan Februari. Lupa ya kalian lahir bulan apa? Saya lahir bulan Desember. Saya lahir tahun 2000-an. Oke. Saya anak pertama. Juga anak pertama ya? Oke. Saya suka tinggal di Tangerang. Saya suka menggunakan gadget. Oh ya, oke. Nanti kita Saya suka game online. kalau bisa mundur kita. Oke teman-teman, kira-kira apa sih yang mau dikatakan dengan permainan perkenalan dengan metode fakta? Dengan menggunakan metode ini kita jadi bisa mengenal ternyata ada kesamaan loh antara kita gitu. Ada kesamaan antara kita ya. Saya perkenalkan, saya Bibel Pranasianti dari udah pernah juga ke sini. Ini kali ke Tiga. 3. Setelah kemarin juga persekutuan ibu-ibu, saya visit PA mereka. Lalu ini jangan lupa kartu, besok juga saya akan ke sini. Oke? Nah, teman-teman, yang tadi yang kita bicarakan itu sebenarnya bicara soal identitas diri ya. Ya nggak sih? Ya. Itu yang melekat pada diri kita kan? Itu yang disebut dengan identitas. Identitas itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan tentang diri seseorang, tentang diri kita. Gitu bukan teman-teman? Iya. Nah, tapi
kalau ditanya sebagai orang Kristen, identitas dirimu itu apa sih, teman-teman? Tapi sebelum sampai ke orang Kristen, nah bagi Kak kompasnya 3 1 orang dengan warna yang beda ya. Boleh dibantu teman-teman? Tiga satu orang. Pensilnya ini estafet. Oh iya. Tuhan. Nih. 1 orang 3. Sabar. 3. Buru. Oke, yang udah ada. Lalu kalau kamu udah punya alat tulis, tuliskan 3 kata. Tuliskan 3 kata. Satu lagi nih. Oke, tuliskan 3 kata. Iya. Itu ada, boleh Pak? Ayo alatnya men. Estafet. Tuliskan 3 kata. 3 kata. Kata bukan kalimat ya. 3 kata yang sering dikatakan orang tentang dirimu. Oh, respect. Yang sering dikatakan orang tentang dirimu. 3 kata. Jadi di masing-masing warna itu tulis 3 kata, masing-masing 1 kata. Jadi 3 ya. Yang sering orang katakan tentang dirimu. Tutorial. Kertas, 1 kata 1 kertas. Tentang dirimu, bukan tentang diri orang. Ini boleh kata kerja kan, Mas? 1 kata tentang dirimu boleh. Yang penting 1 kata tentang dirimu yang sering dikatakan oleh orang. Nih, masuk. Apa ya ini? Bingung. Yang sering dikatakan orang tentang dirimu, mau yang positif kek, mau yang negatif kek. Intinya yang sering kamu dengar dikatakan orang tentang dirimu. Oh jelas. 3 kan 6. 1 kertas 1 ya. Apa? 1 kertas 1 kata. Oh jadi 3-3-nya? Iya. 1 kata. 1 kata bukan kalimat. Oh. Oh gampang ya. Pit, masuk nggak Pit? Jadi kelamaan pilih pulpennya, pensilnya langsung dikerjain sambil. Oke, jam panjang. Mana sih jam dinding? Oh, di jam tangan saya sampai pukul 7. Sekarang pukul 6. 5 menit. Yang sering ya dikatakan orang tentang diri. Wah.
Oke. Ya. Sisa 2 menit. Oke. 1 menit lagi. Sebelah kiri saya udah selesai. Sebelah kanan ya. Oke, dimulai dari kamu. 3 kata yang sering orang sebutkan tentang dirimu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, No bully ya. No bully. Ya. Kita mau dengar Buka kartu teman-teman. Sini Pan. Evan. udah situ aja. Situ aja. Situ aja, Bang. Kata-kata hari ini. Kata tentang Karen. Berhubung Evan baru datang, Evan kamu tolong tuliskan 3 kata yang sering orang sebutkan tentang dirimu. Jadi setiap kertas ada 1 kata. Itu ada 3 kertas kan? Ya. Oke. Belum bisa ganti nih. Oke, dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Oke. 2 dong. 1 kata. Oh, Musrik. Musik. pemusik. Pemusik ya, pemusik. Terus. Yang kamu tulis aja. Buban. Apa itu? Ini Oh, berubah. Berubah. Oke. Respect. kepoan. Kepoan. Oke. Pemusik, beruban, kepoan. Keep dulu ya. Lanjut. Saya. Saya siapa? Licin. Oke. Pelawan. Pelawan, Oh iya. Pembangkang. pembangkang. Oke. Makasih ya. Dan Sekaligus nama kamu siapa? David. David, Daud ya. Ya. Kamu? Jabes. James. Jabes. Yabes. Oh, nama kitab ya. Oh iya. Yabes, doa Yabes. Silakan baca dulu lalu sebutkan namamu. Atau namamu dulu nggak apa-apa. Nama saya Jose. Tanggal lahir. Yang pertama Jontor. Itu apa contoh? Ini bibir. Oke. Respect. Terus yang biasa terus jujur. Iya. Terus itu kurus sih. Kurus. Oke, makasih ya. Oke, lanjut. Sebut nama. Ya, namanya dulu. Yang sering disebut itu botak. Terus kurus sama miskin. Miskin. Oh iya. Memang itu yang kamu tulis? Hah? Yang ditulis ya. Wah. Iya. Gak apa-apa, jujur aja gak apa-apa. Gak ada yang salah dengan apa yang kita tulis. Oke. Botak, kurus, miskin. Thank you, Christian. Lalu, Rocky. Iya, nama saya Rocky. Jadi 3 kata yang saya tulis, yang pertama baik. Yang ditulis ya. Iya, yang ditulis. Baik, Yang kedua ramah. ramah, Yang ketiga penyabar. penyabar. Oke, baik. Thank you, Rocky. Kamu silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Romanto. 3 kata yang saya tulis, yang pertama baik, kedua random, ketiga pemalu. Udah. Pemalu. Ya. Serius tuh. Ya begitu deh. Oke, thank you ya. Next, Evan udah? Silakan. 3 kata yang saya tulis: 1 santai, 2 suka main, 3 tembung. Tembung, cibi gitu ya. Kelas. Oke, silakan. Kalau saya yang utama, Namamu siapa? oh ya, nama saya Roy Dwi Swasilaban. Oke, Roy. Ya. Yang pertama akhirnya Jepang. Hmm. Terus yang kedua nyanyi, Hmm. aktif. Oke, thank you ya. Nama saya Mary. Terus 3 kata yang saya tulis. Pertama keras, kedua cerdas, 3
Oke. Nama aku Jesti. Aku hiperaktif. Interaktif, Berisik sama ramah. berisik, dan ramah. Oke, thank you. Dan saya dari Barat dan saya tulis judes, cuek, sama malu. Oke, udah judes, cuek, pemalu. Oke, thank you ya. Next, Nama saya Winda, 3 kata yang saya siapa nama kamu? Winda. Linda. 3 kata yang saya tulis tinggi, pemarah, sama wangi. Thank you. Nama saya Mindo. 3 kata Siapa? yang Mindo. Mindo. 3 kata yang saya tulis Peter Flores, kurus, pedas. Pedas. Kayak Suka pedas. Oh, suka pedas. Oke, next. Nama aku Indonesia. 3 kata yang aku tulis jerawatan, minus, dan kulit. Oke. Nama aku Rosyanti Ciadari. 3 hal yang sering dikatakan orang tentang terus sombong, tapi ramah. Oke. Oke. Inang Bibel mau bilang atau nggak usah? Next, langsung aja. buat lu aja. Oke, aman. Oke. 3. Baik, teman-teman, boleh nggak ketiga kata yang ada di tangan teman-teman sekarang dikelompokin? Kelompokin ya. Oke. Di kertas yang pertama ini, taruh dipilih. Yang menurut kamu 3 kata itu salah satu dari situ adalah bagian dari kata dipilih. Paham? Ya. Oke, silakan dulu yang dipilih. Dari ketiga kata itu salah satu dari situ. Dipilih. 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 Dari antara 3 itu dipilih satu ke sana. Dipilih. Dipilih. Dari sini akan ketahuan kok nanti. Yuk. Dipilih. Satu ya. Lalu next ini berharga. Kategori berharga. Oh, salah penempatan ini. Pertama dipilih berharga. Kok kamu bingung? Dan terakhir ciptaan baru. Yuk. Bisa dioplos nggak nih? Tukar lagi. Salah taruh. Mana yang paling oke? Kita mau balik juga sama. Mobil lo. Sama mobil nggak ada kan? Yang kan aja 100. Ah, Gak apa-apa, siapa tahu kalian tadi bingung. Dipilih berharga dan ciptaan baru. Yang penting kalian ingat ya, jangan asal digantiin. Yang nggak punya kalian ganti pula. Ya. 2 itu Mary. Aduh. Dirapiin dong Mary. Itu dirapiin, Paling nah. belakangan. Oke, teman-teman, dengan 2 metode ini kira-kira udah ada nggak yang kenal identitas dirinya? Identitas dalam KBBI adalah apa tadi? Suatu hal Suatu hal yang yang berkaitan melekat pada diri diri sendiri seseorang. seseorang. Ini melekat pada diri teman-teman nggak? Ya. So pertanyaannya, who am I? Who am I? Siapa aku? Kamu bisa menjelaskan kamu siapa? Belum bisa. Kamu? Belum bisa juga. Kamu Indah? Menjelaskan siapa kita. Siapa kamu? Bukan siapa kita. Secara ini kan secara umum. Terserah Kalau dengan secara umum saya Winda, saya dari saya anak lahir dari bapak saya mantu karena saya ber5 tahun. Secara singkatnya gitu. thank you ya. Benar, itu secara identitas ini ya, data diri ya. Oke, teman-teman, sekarang ini WMI itu siapa sih yang nentuin? Jadi kita ya, bukan ke orang lain. Ini kan orang lain yang nentuin kalian siapa. Ya nggak sih? Kan tadi 3 kata yang sering dikatakan orang tentang
Diri kita, tentang diri saya tiga kata. Dan di dalam 3 kata ini pun tadi ada yang positif, ada yang negatif. Berarti membuktikan bahwa who am I, siapa kita, ditentukan oleh orang lain. Makanya saat ini tergantung berapa likes-mu, berapa followers-mu, gitu gak sih? Iya kan? Lalu tergantung nilai rapormu, kategori apa, IPK-mu, kategori apa, prestisemu, kategori apa, prestasi-prestasi yang kamu capai, itu kan ukuran dunia memandang kita kan? Apakah salah? Nah ini pertanyaannya, apakah salah? Salah nggak dunia memandang kita? Tidak. Enggak. Nggak salah ya, real-real aja ya. Dan memang itu kenyataan. Nah dengan ketiga kata ini kalian terima nggak dikatain demikian? Terima. Tadi khusus ya, ada case khusus. Kamu terima nggak dikatain miskin? Nggak terima kan? Kamu terima nggak dikatain licik? Seterima-terimanya dirimu, suka nggak mau dikatain licik, pembangkang, penipu? Suka? Oke, nggak ada yang salah. Suka nggak kamu dibilang judes? Nggak masalah. So nggak ada yang masalah. Tapi realnya pandangan dunia itu apakah jadi standar? Dan apakah itu real dari diri kita? Bisa jadi. Enggak. Bisa jadi, bisa enggak. Benar. Bisa jadi, bisa enggak. Lalu apakah dengan kenyataan itu dari diri kita tadi ada yang terima, ada yang enggak? Yang enggak terima pasti merasa rendah diri enggak sih? Merasa rendah diri enggak sih? Jadi kurang percaya diri kan? Kamu percaya diri enggak? Kalau dikatain miskin? Kamu percaya diri nggak dikatain kampungan? Kamu percaya diri nggak kalau dikatain bodoh? Kamu percaya diri nggak kalau dikatain jelek? Kamu percaya diri nggak, Evan, kalau dibully? Kamu percaya diri nggak kalau dikatain pria miskin, nggak punya kerjaan? Enggak kan? Hidup kita banyak ditentukan orang luar nggak sih? Sehingga identitas diri kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya kadang ketutup sama penilaian orang lain. Karena akhirnya kita jadi merasa rendah diri dan merasa hidup kita tanpa arah. Siapa nih yang pernah berpolitik dengan pendidikannya, yang keluar masuk atau pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, atau nggak tamat sekolah, atau karena persoalan ekonomi, jadi seolah-olah dia bilang, Tuhan, arah hidupku nggak jelas. Lalu punya orang tua yang sering berkonflik, KDRT atau lain sebagainya, sehingga bilang gini, Tuhan, kemana sih arah rumah tangga keluarga kami? Tuhan, kemana sih arah masa depanku? Ada nggak yang kepikiran demikian? Atau semuanya baik-baik aja nih, semua rumah tangga di sini? Keluarga kalian baik-baik aja, nggak pernah ada yang berpolemik, nggak pernah ada berantem, nggak ada yang bermasalah? Pernah kan? Lalu apakah keluarga kalian nggak pernah bermasalah soal ekonomi? Soal relasi dengan tetangga, dengan opung kalian, dengan namboru, amangboru, dengan semua siapa aja yang berdekatan dengan kita, bahkan di luar dari diri kita? Pernah nggak? Pernah. Semua itu buat nyaman nggak ke kalian? Nggak nyaman kan? Ketika relasi dan komunikasi dalam sebuah komunitas itu tidak baik, mengganggu diri kita. Apalagi kalau sampai-sampai ke identitas diri kita. Kita dibully, lo miskin, lo jelek, lo nggak punya ini, lo nggak punya itu, menyakiti nggak? Ya. Menyakiti. Berarti lebih banyak ya orang lain menentukan diri kita ya? Iya kan? Apalagi cewek-cewek. Kenapa lama-lama kalian di kaca itu? Supaya apa? Saya yakin bukan supaya kau cantik dilihat dirimu, tapi supaya nanti kalau aku jalan pede, orang juga ngeliatin aku, nggak nilai yang lain-lain. Cowok juga pasang parfum sana sini supaya oh
Nanti aku ketika lewat dari baik dan samping cewek atau teman-teman nggak dikatain bau. Intinya banyak penilaian dari luar diri kita yang membuat kita menjadi nggak jadi diri kita. Ya. Iya kan? Gitu nggak Roy? Kamu Jepang. Kenapa kamu katakan satu kata Jepang tadi? Karena lagi berproses ke sana ya. Sedang berproses ke sana. Tapi ada nggak positif negatif yang kamu dengar tentang hal itu? Ada. Ada ya. Teman-teman, apapun yang sedang kita percakapkan malam ini bicara soal identitas diri. Malam ini kita mau membahas seberapa berharganya kita dengan identitas diri yang kita punya sekarang, yang kita pahami dengan tolak ukur cermin dunia. Mau apapun itu, senegatif apapun itu, serendah apapun, sekarang kita mau belajar nih. Aku berharga, titik. Gak ada koma. Aku berharga. Sama-sama teman-teman sebutkan, aku berharga. Aku berharga. Katakan, aku berharga. Aku berharga. Malam ini kita mau belajar bahwa hidup tanpa arah itu no. Tapi kita semua dalam rangkuman panggilan ilahi. Amin. Amin. Jadi sedang apapun yang teman-teman kerjakan saat ini, katakanlah dalam dirimu, aku sedang mengerjakan masa depanku. Aku sedang menuju sebuah arah, satu arah yang pasti, yaitu panggilan ilahi. Panggilan ilahi dalam rupa apapun itu gak ada yang tahu saat ini. Kita sedang berjalan kan? Gitu ya, sedang berjalan. Lalu kita sedang mau belajar menerima diri kita dalam segala kondisi. Mohon maaf, aku harus angkat beberapa kali. Mau dikatain miskin kek, mau dikatain dengan semua karakter-karakter buruk kek, sekarang kita mau terima diri kita. Titik dulu. Mau dikatain kamu di daerah pinggiran kek, terserah. Intinya titik, menerima diri. No membandingkan diri dengan standar orang lain. So jangan bilang, kenapa ya aku nggak lahir jadi orang kaya? Kenapa ya aku nggak tinggal di perumahan Citraland yang elit? Kenapa ya aku nggak begini? Kenapa ya aku nggak gini? Kenapa sih dia begitu, aku nggak? Stop membandingkan diri dengan standar orang lain. Kita punya standar masing-masing, benar nggak? Punya standar masing-masing dong. Pertama tadi saya bilang, aku keriting, itu standar diri kita kan? Aku kurus, itu standar diri kita kan? Aku gemuk, itu standar diri kita. Nggak ada standar orang lain dalam diri kita. Intinya tadi titik menerima diri sendiri. Gitu ya. Nah, kalau identitas dunia tadi udah kita jelasin satu per satu. Sekarang pertanyaannya, teman-teman tahu nggak bahwa kita juga dalam diri kita sebagai orang Kristen melekat identitas Kristen. Melekat identitas kita adalah anak Allah, pengikut Kristus yang setia. Amin? Amin. Atau kalian ada yang mau mualaf malam ini juga? Supaya saya antar ke depan pintu. Semua melekat dalam diri kita identitas Kristen kan? Identitas Kristus kan? Kalau begitu, coba buka identitas Kristus, pengikut Kristus itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Siapa kita disebut? Kalau udah dapat, tolong dibaca. Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih, umat yang rajani, Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Baik kata sifat, kata kerja, atau kata benda pun, ada yang boleh menggolongkan berapa identitas diri orang Kristen yang ada dalam satu teks ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba, berapa identitas kita sebagai pengikut Kristus? Kudus, Terpilih. terpilih, terang, menjadi terang, ajaib, ajaib, kata sifat.
Lanjut. Memberitakan. Kenapa? Memberitakan. Memberitakan, bermisi, Kepunyaan Allah. rajani, imamat yang rajani, kepunyaan Allah. Oke. Selama ini kalian sadar nggak teman-teman? Identitas ini melekat dalam dirimu. Ah, ini dia. Selama ini sadar nggak kita bahwa ini identitas melekat dalam diri kita? Gimana nih? Sekarang ini lagi ada dua cermin, cermin dunia dan cermin surgawi. Cermin dunia tadi yang udah kita utarain satu persatu, dan ini juga cermin surgawi, ternyata ini ada identitas kita. Kalau selama ini barang tidak pernah dikenal, berarti identitas baru untuk kita. Ya kan? Identitas baru untuk kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Kita amini nggak kita bangsa yang terpilih? Amin. Kan? Kamulah, bukan dibilang dia, tapi kamulah bangsa terpilih. Lalu yang kedua, kita juga imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau bangsa yang terpilih, dari setumpukan rongsokan lalu dipilih. Kita bagian dari yang terpilih. Terpilih, ingat Allah memilih kita bukan karena sempurna. Ada yang sempurna di sini? Enggak ada. Bahkan ini semua lebih banyak jejak kekurangan kan? Tapi Allah memilih kita bukan karena kita sempurna, tapi karena kasih karunia Allah. Yang kedua, imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini ternyata kita nggak perlu ada mediator. Di perjanjian lama ada mediatornya ya, melalui para imam. Di perjanjian baru no mediator, but kita langsung kepada Allah. Karena Kristus telah mati untuk kita. Imamat yang rajani, kita langsung kepada Allah tanpa harus ada akses lain, tapi kita punya akses langsung kepada Allah. So masih takut dengan keterbatasan kita? Enggak. Karena kita bisa langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini lagi nggak punya uang mau lanjut kuliah. Mama aku nggak punya uang Tuhan. Bisa nggak gitu? Bisa. Tuhan aku ini dikatain licik, memang betul aku licik Tuhan, tapi aku mau berubah. Bisa nggak gitu? Bisa. Tuhan aku ini katanya miskin, tapi aku mau Tuhan. Tuhan memberikan aku kelimpahan. Bisa? Bisa. Makanya doa adalah komunikasi kita langsung kepada Allah tanpa perantaraan. Lalu dikatakan bangsa yang kudus. Dipisahkan bukan untuk tujuan kudus, bukan sekedar untuk mengikuti urusan itu atau arus dunia. Followers arus dunia enggak? Iya kan? Likes itu arus dunia enggak? Iya. Standar tadi harus dunia enggak? Katanya perempuan cantik itu harus tinggi, wajahnya tirus, rambutnya lurus. Cowok yang tampan itu harus begini, itu harus dunia enggak? Harus dunia. Standar dunia. Lalu harus dunia katanya udahlah halalkanlah segala cara. Judi online juga baik kok. Makan aja uang sekolahmu, bohongin aja mamamu, itu harus dunia enggak? Harus dunia. Tapi katanya bangsa yang kudus. Tidak hanya kebetulan kita dipilih menjadi bangsa yang kudus, tapi memang kita asing dari orang-orang yang mengikuti arus dunia dan standar dunia. Lalu dikatakan umat kepunyaan Allah, hak milik Allah kita. Udah hak milik Allah pun gimana ya, kita dikasihkan kemerdekaan, dikasih kebebasan, dikasih apa lagi? Dikasih semuanya. Bahkan yang nggak pernah kepikiran kita pun dikasih kan? Dikasih. Maka katanya ketika apa yang kau miliki sekarang, lihatlah ke atas, bahwa ada orang yang lebih tinggi dari dirimu, bahwa ada orang yang lebih dari dirimu. Tapi lihat juga ke bawah, bahwa banyak orang yang lebih menderita juga dari dirimu. Maka senantiasalah bersyukur karena kita umat kepunyaan Allah.
Lalu tadi ada yang bilang bermisi, kita dikatakan supaya kamu memberitakan Injil itu. Injil itu kita memberitakan, apakah kita narasi Alkitab yang harus kita bilang. Kata firman Tuhan dalam ini, teman-teman. Lalu digedor-gedor pintu, iya loh firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gitu kayak yang dimaksud? No. Tapi bermisi itu mengaktualisasikan kasih Allah dalam diri kita dan hidup kita sehari-hari. Aktualisasi kasih Allah apa? Teman-teman. Gimana Allah mengaktualisasikan dirinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Sama-sama dulu kalian, udah isi di kalian? 2, 3 ya. Karena lebih besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya selalu dibenarkan memperoleh tempat. Allah mengaktualisasikan dirinya dalam hidup manusia. Lalu apa alasan kita untuk tidak mengaktualisasikan diri? Dengan kasih Allah. Allah dalam pengorbanannya, dalam kasihnya datang ke dunia ini. Lalu kita apa yang mau kita aktualisasikan? Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi komunitas kita juga. Lalu teman-teman, kira-kira bisa nggak setelah kita belajar identitas dengan versi dunia dan versi Alkitab ini, teman-teman menjelaskan apa sih sebenarnya identitas diri Kristen itu? Ini nggak apa-apa, ini udah mulai sharing. Dari Amang dulu, Amang Sintua ya? Amang Salim Sintua. Iya. Ya, iyalah. Ya, identitas diri Kristen itu Amang. Tadi kan kita udah ngomongin versi KBBI, versi standar dunia. Kalau identitas orang Kristen itu yang paling utama, kalau kita sebagai orang Kristen, kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan oleh tangan Yesus, kita mampu mengalahkan tantangan yang berat oleh karena Yesus. Oke, kita punya spirit resiliensi. Ya. Oke. Dari kamu, identitas diri Kristen. Oke, next. Berdoa mengasihi sama. Kalau dalam bentuk kayak begitu itu kayak identitas diri Kristen kan suka yang pakai kalung salib itu atau perhiasan yang bersalib. Kalau dalam Roman itu yang waktu itu identitas diri Kristen itu lagi berdoa, baca Alkitab, melakukan pelayanan dan apa yang hidupnya sesuai dengan benar itu. Oke. Oke. Gaji kopi paste ya. Kasih, terang, garam. Peduli, Diselamatkan. menerima Tuhan sebagai juru selamat sampai selamanya. Peduli Tuhan. Sering bersatu, apa teman? Tapi agak-agak apa ya? Abstrak ya. Iya gak sih? Iya. Melayani Tuhan, memuji Tuhan. Iya gak sih? Abstrak kan? Kalau tadi ada berdasarkan simbol-simbol ya, kelihatan kan. Misalnya salib, iktus, alfa omega, simbol Kristen gitu ya, langsung kelihatan. Tapi melayani Tuhan ini kira-kira apa? Aku nggak tahu, abstrak versi kalian. Jangan-jangan jadi teori, nggak aksi. Iya kan? Kalau berdoa oke.
ya. Tapi masih banyak yang abstrak. Harapannya iman kita pun nggak abstrak. Iman kita nggak sebatas teori, tapi orang yang paham identitasnya, aksi dan teori satu, ya. Aksi dan teori satu. Jadi ada beberapa tokoh Kristen lah ya. Jadi dikatakan bahwa identitas itu adalah itu tadi, bahwa kita hanya dikasih Allah, identitas Kristen tadi. Tapi ada yang sangat menarik bahwa dikatakan sebagai identitas Kristen itu adalah bahwa proses pendidikan iman dalam komunitas gereja ini menghasilkan solidaritas. Itulah bukti mengaktualisasikan diri. Pertanyaannya, kalian kira-kira udah berencana nggak mau buat program apa? Program aktualisasi diri remaja pemuda HKBP Cirata. Ada Mang Shalom Sintua di sini, berarti ada tugas kalian. Nggak harus keluar dulu, keluar kan melampaui tembok. Oke, kita di dalam tembok gereja kita dulu nih. Apa aksi solidaritas yang mau teman-teman aktualisasikan? Kayak bisa not kan kita masih kurang Belajar notasi, oke. Terus kayak SDM-nya juga kurang. Sama PA juga. PA juga, oke. Aku sekarang ya, jadi berbicara mengenai aktualisasi, jadi remaja Naposo Bullying ini sebenarnya sudah memiliki program kerja yang bisa dikatakan bagian dari aktualisasi. Contohnya seperti kegiatan kita malam ini, PA, kemudian yang sudah disebutkan tadi, belajar notasi, terus retreat. Ini masih dalam tanda kutip belum pasti banget. Kemudian kegiatan bersih-bersih gereja. Jadi saya rasa kegiatan tersebut bisa kita anggap sebagai proses aktualisasi kita, apalagi kita ini berada di lingkungan organisasi yang mana kegiatan tersebut bisa memupuk kebersamaan dan juga solidaritas kita. Begitu ya. Makasih ya. Sebenarnya nggak sulit loh program-program kalian. Syarat utama adalah kenali identitas diri. Who am I? Kalau kamu sadar anggota jemaat HKBP Cirata, melakukanlah yang terbaik untuk gereja ini. Itu internal ya? Ya. Eksternal? Eksternal. Keluar begitu nah. Belum ada sih. Belum ada ya? Iya, yang bisa kita sebut program kerja belum ada sih sampai sekarang. Nah, gini nih teman-teman, aku punya kerinduan. Jadi dulu aku melayani di sebuah desa yang masih mobilitas transportasi juga nggak ada. Jadi dia cukup 1 kali seminggu. Udah. Dan itu semua hasil alamnya mereka itu adalah, ini udah sesi sharing ya, gak usah terlalu serius lagi. Jadi di sana hanya bertani, tapi karena akses jalannya tidak terlalu bagus, maka harga hasil bumi mereka pun akan lebih murah tentunya. Jadi saya pernah bilang ke mereka, desa itu tidak akan berkembang kalau generasi muda nggak mempersiapkan diri untuk lebih maju dengan cara bekali dirimu dengan pendidikan. Oke? So maka internal dari Naposo Remaja Cirarap ini itu penting untuk saling bahu-membahu bagi teman-teman yang mau sekolah. Saya tahu orang tua kalian nggak semua bisa, tapi semangat yang menyala-nyala akan menolong kalian keluar dari garis-garis kemiskinan, garis kebodohan, garis tekanan sosial. Tekanan sosial kan itu kalau dibilang kita miskin, jelek, segalanya gitu ya. Maka saling bahu-membahu. Inang akan berdoa terus bahwa suatu ketika Inang akan dengar berita kalian bahwa dia remaja Naposo HKBP Cirarap loh, udah punya nama dan dia berpengaruh di gereja ini juga. Dan kalian punya pengaruh juga di mana kalian kerja. Dan belakangan ini saya udah berapa bertemu dengan remaja Naposo yang pernah saya ajarin di sana. Mereka udah ada polisi,
udah ada petani yang serius di kampungnya. Jadi nggak harus pegawai negeri ya, ingat kalian. Orang Batak ini PNS itu aja yang benar. Petani nggak masuk kategori, gitu ya. Lalu yang dulunya kuliahnya hanya di Istia itu D3 di Medan, tapi tidak terlalu kampus yang punya nama. Tapi sekarang udah ada yang di Del, IT Del, tahu ya? Del, Belagu Boti, lalu ada yang di Universitas Riau, Universitas USU, Unimed. Artinya mereka udah berani melampaui itu. Padahal orang tua mereka hanya bertani loh. Gimana caranya? Kenali identitas dirimu bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang telah dikuduskan. Bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Gak ada yang sia-sia kalau kita kerjakan dari sekarang. Gak ada yang sia-sia kalau kita sudah mulai sekarang mempersiapkan masa depan. Gak ada juga kata-kata orang yang menentukan siapa dirimu ke depan. Kalau sekarang kau mendengar perendahan, dirimu direndahkan, tapi Tuhan meninggikan orang yang direndahkan. Kalau teman-teman sekarang merasa, aku kayaknya nggak punya jalan nih, terlalu buntu, Tuhan selalu buka jalan bagi orang-orang yang benar-benar paham bahwa identitas dirimu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kerjakan senantiasa. Transformasi, perubahan itu terjadi ketika kita mengenal siapa diri kita, benar nggak? Kalau kau punya gambaran dirimu, oh iya aku orang yang demikian sekarang. Supaya aku jadi lebih baik, bertransformasi, perubahan itu kau kenal, oh ini berarti hal yang perlu kutinggalkan dari diriku dan aku harus mengerjakan hal-hal baru, terjadi perubahan-perubahan yang spektakuler dari diriku, maka aku mau demikian. Tapi jangan pernah lupa, tanya bos nomor 1 itu. Siapa bos kita nomor 1? Allah, Tuhan Raja Gereja. Identitas ini tadi sebatas pandangan dunia. Sekarang teman-teman, aku mau kasihkan kertas ke teman-teman sekalian. Ini udah beda. Kalau tadi itu kertas ukuran standar dunia, maka kertas ini tolong ambil satu-satu orang. Lalu buat di situ identitas surgawi. Isi nama. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9, isi dengan kalimatnya, teksnya. Lalu talentamu. Lalu ini nih, Inang punya pulpen hitam. Lalu kamu kasih tanda di tanganmu ini. Terserah mau tanda apa, bintang kek, apa kek. Ini kan tanda cair toh, agak basah, lalu kasih stempel. Itulah dirimu yang terunik saat ini. Itulah identitas dirimu saat ini. Oke? Teman-teman silakan.